إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على الحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang sangat mulia di hari Sayyidul Ayyam ini, di tempat yang dimuliakan Allah ini, mari kita bersama-sama untuk meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berusaha berupaya mendekatkan diri kita kepada Allah sedekat-dekatnya melalui amal-amal saleh, melalui amal-amal kebajikan baik yang bersifat sunnah, terlebih yang diwajibkan Allah dan Rasulnya kepada kita semuanya. Dan juga mari kita bersama-sama terus berusaha, terus berupaya meninggalkan segala bentuk hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya kepada kita semuanya. Dengan itu para hadirin, dengan menjalankan perintah-perintahnya dan dengan menjadi segenap larangan-larangannya, semua kita yang hadir di majelis yang mubarak ini, majelis yang penuh berkah ini, dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang al-muttaqin, hamba-hambanya yang bertakwa. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sebagai orang Islam, siapapun kita, pasti dan pasti kita senantiasa mohon kepada Allah agar Allah memberikan karunia kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Juga kita meminta kepada Allah agar kita di akhirat dijauhkan dari api neraka. Sehingga sering doa yang kita panjatkan adalah doa sepujakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari sinaran api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam suatu keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Imam Abu Dawud dan juga Imam At-Tabrani menyebutkan bahwasanya Rasulullah mempunyai 3 hal. Beliau menjamin kepada umatnya, siapa yang melakukannya pasti dia akan mendapatkan istana yang Allah siapkan untuk orang tersebut. Tidak harus 3-tiganya, 1 dari 3 ini kita lakukan, insya Allah kita akan mendapatkan istana di surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabatil jannah liman tarakal qira'a wa in kana muhiqqan." Saya, kata Rasulullah, sebagai penjamin orang yang melakukan ini akan mendapatkan, akan dibangunkan istana di pinggiran surga bagi orang yang mau meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Mira dalam bahasa Arab artinya adalah perdebatan satu dengan yang lainnya terhadap sesuatu yang betul, sesuatu yang hak, tapi masih diperdebatkan. Mungkin hal ini sepele,
Sering kita dapati antara kaum muslimin satu dengan yang lainnya berdebat kepada sesuatu yang sudah jelas. Kalau sudah halal, kejelasannya halal, masih diperdebatkan. Kalau ada hal yang haram, masih terus diperdebatkan. Nah, orang yang mau meninggalkan mirah atau perdebatan yang tidak ada kejelasannya, karena sudah jelas hukumnya, maka meskipun dia dalam kondisi benar, dia insya Allah akan mendapatkan jaminan dari Rasulullah SAW berupa istana yang akan dibangunkan Allah di pinggiran surga. Kenapa kita diperintahkan Rasul untuk meninggalkan al-mirah atau perdebatan? Karena perdebatan bisa menyulut emosi. Ketika orang sudah emosi, pasti akan menimbulkan perpecahan, bisa menimbulkan gesekan antara umat Islam satu dengan yang lainnya. Ini masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jaminan Rasulullah kepada kita umatnya, siapa yang akan melakukan, kita akan mendapatkan jaminan surga. Apa kata Rasulullah berikutnya? Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Dan aku sebagai penjamin, orang yang melakukannya akan mendapatkan, akan dibangunkan istana di tengah-tengah surga. Bagi siapa? Bagi orang yang mau meninggalkan kadzib, orang yang mau meninggalkan dusta, meskipun cuma dia bercanda. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Poin pertama tadi dengan poin kedua ini sering kita dapat di masyarakat, dianggap sesuatu yang lumrah. Ketika candaan dibungkus dengan hal yang tidak benar, dibungkus dengan sesuatu yang kadzib atau dusta. Padahal kita sebagai orang Islam, orang beriman, harus menjauhi dusta tersebut. Karena dusta merupakan salah satu ciri dan sifat orang-orang munafik. Karena kata Rasulullah, sifat orang munafik adalah idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ciri orang munafik ada tiga. Jika dia berbicara, dia pasti bohong. Ketika dia janji, pasti dia ingkari. Dan ketika dia diberi amanah, pasti khianat. Memang dalam Islam diperbolehkan di beberapa kondisi saya panjenengan diizinkan untuk berdusta. Ada tiga momentum kata Rasulullah di dalam hadis yang lain. Yang pertama adalah ketika dalam peperangan, maka seseorang diizinkan ketika dia bertemu musuh, ketika dia kepepet, maka tetap dia boleh berdusta agar menyelamatkan umat Islam yang lainnya. Yang kedua adalah untuk romantisme antara hubungan suami istri. Diperbolehkan antara suami atau istri untuk berdusta untuk kemaslahatan harmonis. Contoh, seandainya seorang istri memasak, ternyata kebanyakan garam, tapi suaminya memberikan apresiasi, masya Allah, masakannya enak ini, meskipun dusta di sini. Yang ketiga adalah yang diizinkan berdusta adalah ketika ada seorang yang ingin melerai antara dua orang Islam yang saling bermusuhan. Itu tidak apa-apa. Contoh, si A dan si B bermusuhan, tidak saling sapa, maka si C menyampaikan, wahai si B, kemarin si A kirim salam kepada sampean. Wahai si A, kemarin si B memberikan sanjungan kepada sampean. Padahal dua hal tersebut tidak dia lakukan. Itu tidak apa-apa. Tujuannya agar bisa mengakrabkan kembali antara umat Islam satu dengan yang lainnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dan yang terakhir, di antara jaminan yang Rasulullah sampaikan kepada kita agar saya panjenengan bisa mendapatkan kemuliaan di surga adalah wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluqah. Dan aku sebagai jaminan orang yang bisa memperbaiki akhlaknya, yang terus-menerus berbuat baik dan memperbaiki akhlaknya, dia akan dibangunkan istana paling tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka masyarakat muslimin rahmatullah, orang yang bagus akhlaknya, orang yang terbaik akhlaknya, pasti dia akan mendapatkan surga yang tertinggi. Bahkan dia akan menjadi di antara tetangga-tetangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Makanya masyarakat muslimin kita terus berusaha, terus belajar memperbaiki akhlak kita, baik akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, akhlak kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga beliau, akhlak kita kepada orang-orang yang kita cintai, kepada ayah ibu kita, kepada pasangan kita, kepada anak cucu kita, kepada jamaah kita, kepada tetangga kanan kiri kita, bahkan kepada orang-orang non-Islam juga kita berusaha dengan akhlakul karimah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan 3 poin tadi sekiranya tidak bisa kita lakukan semuanya, minimal 1 bisa kita pegang sehingga kelak ketika di akhirat kita mendapatkan kemuliaan yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى إن للمتقين مفازا. أيها الحاضرون رحمكم الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله ولذكر الله أكبر. في الصلاة.